Diking bertanya, "Saudara Luo Feng, Anda dan saya perlu bekerja sama satu sama lain ketika kita pergi berburu. Jadi kita harus memahami bahwa kita baik satu sama lain. Saya berada di jalur luar angkasa dan terbaik dalam formasi pedang, dan menggunakan formasi pedang untuk menjebak dan membunuh musuh. Saya pandai dalam pertarungan jarak dekat," kata Luo Feng. Cara kelahiran dan kematian yang hebat adalah mengubah kelahiran dan kematian, dan pandai bertarung dan membunuh. Keadaan tertinggi, kelahiran dan kematian, sebanding dengan tahap awal Kaisar Dewa di jalan biasa. Tahu kelahiran dan kematian saja sudah cukup untuk sebanding dengan mereka yang telah menyadari tahu pada tahap awal Kaisar Dewa. Terlebih lagi, ada 5 klon yang kuat. Bahkan jika Kaisar Dewa yang berfokus pada pemurnian tubuh mungkin memiliki tubuh fisik yang kuat, sulit baginya untuk memiliki 5 bakat khusus seperti itu. Hahaha, sangat bagus. Saya menyiapkan formasi dan Anda bertarung dalam pertempuran jarak dekat, yang merupakan pasangan yang sempurna. Diking sangat gembira. Hanya beberapa praktisi yang mau bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Anda harus tahu bahwa target itu lahir dalam kehidupan Hunyuan. Manakah dari mereka yang lahir di Hunyuan yang bukan tubuh kehidupan yang kuat? Sangat berbakat. Tapi saya masih kekurangan senjata yang cocok, kata Luo Feng. Ayo pergi. Aku akan pergi denganmu. Diking sudah siap. Jika tidak ada cukup kristal Hunyuan di pihak Luo Feng, dia bisa meminjamkan beberapa dulu. Setelah beberapa saat, Luo Feng, Diking dan yang lainnya datang ke sebuah bisnis di pusat kota-kota Yulan. Luo Feng mengunjungi seluruh kota begitu dia datang ke kota Yulan dan juga memiliki pemahaman yang jelas tentang senjata dan harta rahasia ini. Itu hanya sepasang sarung tangan ini. Luo Feng menatap sepasang sarung tangan hitam. Ini adalah satu set sarung tangan harta karun rahasia yang disempurnakan oleh Chang Yue Dao Jun di masa-masa awal, yang berisi misteri 2 jalan kehidupan dan kehancuran. Kombinasi kelahiran dan kematian itu menakutkan. Pelayan di samping tersenyum, sekarang, Chang Yue Dao Jun ada di Darsen sekarang. Alam adalah salah satu makhluk puncak, mendorong kehidupan dan kehancuran ke tingkat Hunyuan setengah langkah. Luo Feng mendengarnya terakhir kali. Orang pencerahan yang sangat menakutkan. Kedua jalur tersebut adalah level Hunyuan setengah langkah. Jauh lebih baik daripada nenek moyang kedua negara. Berapa harga? Diking mendesak. 100.500 kristal Hunyuan. Pelayan itu tersenyum. Berikan sedikit lebih murah. Luo Feng menawar di sampingnya. Selain sejumlah kecil item dengan harga terpadu, banyak harta karun di alam suci Jiuhe dapat ditawar-tawar. Meskipun sepasang sarung tangan ini cukup kuat, penontonnya terlalu kecil, dan hanya Luo Feng, yang sama-sama mempraktikkan 2 jalan kelahiran dan kematian, yang akan tergerak. Aku akan pergi dan menanyakan posternya. Melihat Luo Feng tertarik untuk membeli, pelayan segera melaporkan. Poster itu datang untuk berbicara secara langsung. Setelah beberapa negosiasi, kesepakatan akhirnya selesai dengan 98.000 Hunyuan Jing. Luo Feng dengan senang hati mengambil satu set sarung tangan. Ini adalah sarung tangan yang dibuat oleh Chang Yue Dao Jun, yang berada di tahap akhir kelahiran dan kematian di tahap terbaru Kaisar Dewa. Saat itu, Chang Yue Dao Jun juga memiliki status tinggi di alam suci Jiuhe. Anda harus tahu bahwa jika sebuah jalan mencapai tahap akhir Kaisar Dewa, diharapkan menjadi tetua di Aula Penatua di kota Yulan. Chang Yue Dao Jun hanyalah seorang tetua di Aula Penatua, tetapi dalam hal kekuatan, dia hampir menjadi tuannya. Bayi yang baik. Setelah mendapatkan sepasang sarung tangan ini, Luo Feng tidak bisa melepaskannya setelah menyempurnakannya dengan pikiran, dan merasakan misteri kombinasi kelahiran dan kematian. Harga harta rahasia di tahap akhir Kaisar Dewa umumnya tidak tinggi. Tetapi jika Anda mencapai alam sempurna Kaisar Dewa, yang termurah akan menjadi lebih dari 1 juta kristal Hunyuan. Diking tersenyum di samping, sepasang sarung tangan ini sangat hemat biaya. Luo Feng mengangguk. Terakhir kali saya membeli sumber daya, saya menghabiskan lebih dari 190.000 kristal Hunyuan, dan kali ini saya membeli harta rahasia dan menghabiskan 98.000 kristal Hunyuan lagi. Sekarang tidak banyak yang tersisa pada saya. Di dalam gua. Diming, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi berburu? Difu memandang Diming. Saya telah ke kota Yulan begitu lama,
Dan saya juga mengenal banyak praktisi yang telah berlatih garis keturunan Hunyuan. Diming mengangguk, ada banyak dan banyak orang yang telah mencapai tahap awal Kaisar Dewa dengan garis keturunan Hunyuan. Tim pemburu yang sebenarnya meremehkan kami, jadi kami hanya bisa membentuk tim. Apakah dari tahap awal praktisi garis keturunan Hunyuan Kaisar Dewa diharapkan untuk membunuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah terlemah? Kata Diming. Itu juga bisa mati. Pengembang memandang temannya. Diming tersenyum lembut, jangan khawatir. Dia juga memiliki rahasia. Meskipun dia tidak memiliki teknik klon, dia membantu leluhur Yan Feng menukar harta karun karena dia menerima hadiah dari rumah harta karun luar angkasa tak terbatas. Apa yang dia minta untuk leluhur adalah hal-hal yang menyelamatkan nyawa. Leluhur Yan Feng menemukan 2 harta penyelamat nyawa teratas untuknya, yang keduanya terintegrasi dengan jiwa. Itu dapat dirangsang saat menderita krisis kematian. Diming sendiri juga menukar benda yang menyelamatkan nyawa di rumah harta karun ruang tak terbatas. Dia tahu betul. Dia tidak memiliki keterampilan cloning, jadi pentingnya menyelamatkan hidupnya menempati urutan pertama. Aspek lain dapat diakumulasi secara perlahan. Jalan kultivasi tidak dapat ditarik. Diming telah mengambil keputusan dan datang ke kota Yulan selama hampir 100 abad, dan dia juga telah mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa hampir semua orang kuat yang bisa bangkit telah tumbuh berjuang melawan kehidupan Hunyuan yang lebih rendah. Diming, karena kamu telah memutuskan untuk pergi berburu, kamu harus memilih rekan satu timmu. Difu mengingatkan. Iya. Diming juga tahu pentingnya memilih rekan satu tim. Ketika dia tiba di luar kota, semuanya mungkin tanpa batasan aturan. Alasan mengapa dia belum keluar adalah karena dia dengan sabar mencari rekan setim yang cocok. Ini juga alasan mengapa Diking sangat terkejut ketika dia menemukan kerajaan galaksi. Sangat jarang menjadi teman yang dapat dipercaya yang cukup kuat. Luo Feng membeli sarung tangan harta karun rahasia dan menjadi akrab dengan harta karun rahasia selama lebih dari 100 hari. Dia dan Diking diam-diam berangkat dan meninggalkan kota Yulan. Di luar kota Yulan, sebuah perahu terbang hitam langsung tersembunyi, sehingga sulit mengintip dengan mata telanjang. Perahu terbang hitam ini adalah Luo Feng dan Diking. Perahu terbang ini adalah perahu terbang paling kuat yang dimiliki Diking, dengan kemampuan penyembunyian yang sangat kuat. Dengan kekuatan kami, target berburu kami sebagian besar adalah kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap awal Kaisar Dewa. Meskipun kami tidak takut pada Hunyuan tingkat rendah yang tinggal di tahap tengah Kaisar Dewa, sulit untuk membunuh. Kata Diking. Dari permukaan, sulit untuk secara akurat menilai kekuatan kehidupan tingkat rendah. Luo Feng berkata dengan cemas. Kalau begitu kamu hanya bisa mengandalkan pengalaman. Diking tersenyum, kamu dan aku akan membuat keputusan bersama. Luo Feng mengangguk. Sekarang setelah kamu meninggalkan kota, kamu harus mengamati lingkungan dengan cermat. Diking mengingatkan, Anda tidak hanya harus berhati-hati dengan kehidupan Hunyuan tingkat rendah, tetapi Anda juga harus berhati-hati dengan praktisi. Saya mengerti. Luo Feng membuka mata kematian bioniknya di alisnya. Miliaran kilometer di sekitarnya berada dalam jangkauan pengamatan, dan jejak ruang dan waktu yang tersisa di masa lalu sedang diamati. Nafas, jejak ruang dan waktu, jejak fluktuasi, dan residu kemauan. Luo Feng mengamati 4 arah dengan hati-hati. Diking juga menggunakan harta karun rahasia untuk menjelajahi segala arah dalam kehampaan. Kami mendekati Sungai Es Dingin, salah satu sungai Jiuhe. Jiuhe hidup dalam kehidupan tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Semakin dekat kita, semakin mudah untuk bertemu dengan mereka. Kata Diking. Kaisar Dewa memiliki jumlah kehidupan Hunyuan tingkat rendah terbesar pada tahap awal, terhitung lebih dari 90% dari total. Semakin kuat yang satu, semakin langka. Oleh karena itu, kemungkinan menghadapi nyawa Hunyuan tingkat super rendah masih sangat rendah. Diking Po untuk bersantai, dia memiliki pengalaman berburu yang kaya. Di masa lalu, Diking harus berhati-hati dengan teman-temannya dengan teman lain. Kali ini, jika Anda berakting dengan Luo Feng, Anda akan terlalu santai. Kedua belah pihak memiliki klon di benua asal, dan tanpa godaan kebesaran, tidak mungkin untuk saling mengkhianati. Mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, tiba-tiba Luo Feng menjadi diam dan dia melihat ke kejauhan. Mata bionik kematian di antara alisnya telah melihat makhluk besar, yang merupakan makhluk besar dengan 2 sayap yang tersembunyi dengan hati-hati di kehampaan di kejauhan. Ia memiliki sepasang cakar tajam, sayapnya terbentang lebih besar dari tubuhnya,
kepalanya berbentuk segitiga, dan memiliki 3 buka wajahmu dan amati 4 arah dengan acuh tak acuh. Sisik sayapnya abu-abu, penuh abu-abu mati. Hanya dengan menontonnya, Anda bisa merasakan fluktuasi kematian. Binatang bersayap abu-abu 3 sisi. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, dari bentuk tubuh, aura, dan fluktuasi, seharusnya masih pada tahap awal Kaisar Dewa. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng melambaikan tangannya dan peta ilusi muncul di sebelahnya, menandai kehidupan tingkat rendah Hunyuan. Aduh! Diking mengendarai perahu terbang hitam dan mendekat dengan hati-hati. Akhirnya, dia juga menemukan kehidupan tingkat rendah. Saya juga berpikir itu adalah kekuatan awal Kaisar Dewa. Diking membuat penilaian berdasarkan pengalamannya sendiri. Saudara Diking, aku akan mencobanya dulu. Luo Feng penuh semangat juang, aku belum bertarung dengan kehidupan Hunyuan yang lebih rendah. Diking mengangguk dan tersenyum. Oke, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, aku akan mengambil tindakan lagi. Anda juga dapat memanfaatkan pertempuran ini untuk melihat lebih dekat kekuatan Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba mengenakan jubah putih, yang merupakan jubah yang berubah menjadi klan cahaya langit. Klaster Skylight adalah yang tertangguh di antara 5 klon. Ini digunakan sebagai baju besi dan lebih cocok daripada membeli sepotong baju besi harta karun rahasia. Armor harta karun rahasia dapat dipulihkan dengan sedikit kerusakan. Tetapi begitu rusak parah dan merusak garis rahasia, akan sulit untuk dipulihkan. Tetapi bahkan jika jubah yang dibentuk oleh klon Skylight rusak, aliran energi dapat dipulihkan dengan cepat. Berjalan, hati Luo Feng tergerak dan langsung memasuki garis waktu masa depan. Ada banyak praktisi yang bisa memasuki timeline masa lalu. Mungkin ada sangat sedikit orang yang memasuki timeline masa depan. Ini juga kemampuan klon waktu. Bisakah saudara Luo Feng berjalan di garis waktu lain? Diking melihat pemandangan ini dan berseru diam-diam. Binatang bersayap abu-abu di 3 sisi bersembunyi di kehampaan, dan ketiga wajah itu dengan dingin mengamati 4 arah. Ekornya yang ramping, sepanjang benang sutra, berayun perlahan, dan menunggu dengan sabar. Ia tahu bahwa sering ada praktisi yang mendekati sungai es dingin, yang merupakan kesempatannya untuk menyerang. Praktisi menelan. Itu bersemangat. Semakin banyak Anda menelan, hadiah yang akan Anda dapatkan, dan semakin kuat Anda akan mendapatkannya. Suatu hari, saya bahkan akan diharapkan untuk meninggalkan dunia ini. Ledakan. Tiba-tiba, proyeksi dunia yang perkasa datang, dan proyeksi dunia juga menekan binatang bersayap abu-abu 3 sisi itu. Ketika praktisi menyadari kebenaran, mereka akan meningkatkan pikiran dan kemauan mereka. Misalnya, Diking dan penguasa kerajaan Wanjie hanya setelah mencapai keadaan tertinggi, spiritual mereka akan berubah menjadi tahap Kaisar Dewa. 3 jalan hidup, kehancuran, kelahiran dan kematian Luo Feng telah mencapai tataran tertinggi satu demi satu, yang juga sangat meningkatkan pikiran dan kemauan. Terutama pencerahan tentang cara kelahiran dan kematian yang agung adalah bantuan terbesar. Klon dunia Luo Feng sekarang telah mencapai 300 kali cadangan energi penuh dari tubuh ilahi yang sempurna, dan kehendak spiritualnya dapat dengan mudah mengendalikannya. Kekuatan proyeksi dunia secara alami sangat kuat. Langit dan bumi bersatu. Pada saat ini, klon langit dan bumi disatukan dengan langit dan bumi yang luas di sekitarnya, dan langit dan bumi tampaknya telah menjadi wilayah yang dikendalikan oleh Luo Feng. Kendalikan dunia. Proyeksi dunia. Semuanya menekan dan mengikat binatang bersayap abu-abu 3 sisi itu. Ada seorang pembudidaya. Binatang bersayap abu-abu 3 sisi itu ketakutan dan ketakutan. Sayapnya terkejut untuk menyingkirkan pengekangan ini, tetapi pengekangan itu terlalu kuat. Rasanya hanya bisa mengerahkan 60 atau 70% dari kekuatannya, oh tidak. Gerakan terlarang, mantra Tianjue. Teknik hukum. Pada saat ini, klon kausal Luo Feng menggunakan Tianjue mantra untuk mewujudkan jalan lengkap kelahiran dan kematian. Setelah gerakan ini digunakan, itu menghabiskan banyak energi dan juga kuat. Pada saat yang sama dengan mantra sebab dan akibat tiba, klon dunia Luo Feng juga menggunakan garis teknik primordial. Binatang bersayap abu-abu 3 sisi itu melihat bintang perkasa berguling, menghancurkan keinginannya. Ledakan. Sebagai eksistensi yang melompat keluar dari kandang, kekuatan hidup dari sumber yang lebih rendah sangat menakutkan, apakah itu jiwa atau tubuh. Pada saat yang sama, dia diserang oleh kutukan Tianjue dan teknik Liyuan.
Binatang bersayap abu-abu tiga sisi itu merasa sedikit bingung dan kesadarannya jauh lebih lambat. Pada saat ini, memotong. Luo Feng, mengenakan jubah putih, agung dan memiliki sekitar sepertiga dari binatang bersayap abu-abu berwajah tiga, dan muncul di depannya dari udara tipis. Saat dia muncul, tangan besar Luo Feng yang mengenakan sarung tangan harta karun rahasia seperti cakar tajam, berisi misteri kelahiran dan kematian, menembus dada binatang bersayap abu-abu tiga sisi. Setiap jari Luo Feng seperti pisau tajam, dengan nafas kelahiran dan kematian mengalir, sangat tajam. Setelah menembus sisik dan lapisan daging dada binatang bersayap abu-abu di tiga sisi, Luo Feng tiba-tiba menarik tangannya dan memotongnya di sepanjang lukanya. Lukanya dengan cepat membesar dan darah ungu menyembur keluar. Sisik dan daging ini tidak biasa tangguh. Luo Feng bisa merasakan perlawanan yang hebat ketika dia menggaruk lukanya dengan sarung tangan harta karun rahasianya. Dia tidak diam-diam senang bahwa dia telah menggunakan mantra terlarang dan teknik genus, yang membuat binatang bersayap abu-abu tiga sisi hanya dengan mampu mencapai hasil seperti itu tanpa perlawanan apapun dan benar-benar terkena salah satu kekuatan Anda sendiri. Seseorang dapat benar-benar mencapai hasilnya. Hah? Binatang bersayap abu-abu tiga sisi itu benar-benar terjaga setelah terluka begitu parah. Itu mengabaikan luka besar di dadanya. Tiba-tiba, ketika wajah depannya terbuka, kolom cahaya abu-abu menyelimuti Luo Feng. Pergi. Tubuh Luo Feng menyusut, seperti cahaya yang mengalir-mengalir ke luka besar di dada dan perut binatang bersayap abu-abu di tiga sisi, dan mengebor tubuh binatang bersayap abu-abu di tiga sisi, dan seberkas cahaya abu-abu hampir tidak menyapu punggung Luo Feng. Selama gosokan ini, beberapa jubah dan sedikit daging di punggung menghilang, tetapi telah pulih dalam sekejap mata. Kolom cahaya abu-abu itu cukup kuat. Saat dia merangkak ke dalam tubuh binatang bersayap abu-abu tiga sisi, Luo Feng merasakan daging dan darah di sekitarnya diperas dengan keras, dan darah ungu masih bersinar dengan kilau abu-abu, dengan korosi yang sangat kuat. Efeknya mulai merusak jubah putih Luo Feng. Ini diubah oleh klon Skylight, dan banyak bekas luka mulai muncul di jubah putih, tetapi mereka pulih dengan cepat. Di mana inti kehidupan? Luo Feng merobek cakarnya, merobek lebih banyak daging dan tulang, dan mengebor jauh ke dalam tubuh binatang bersayap abu-abu di tiga sisi. Ao. Binatang bersayap abu-abu tiga sisi merasakan gerakan dan kehancuran praktisi di tubuhnya, dan itu juga cukup menyakitkan. Di perahu terbang hitam di kejauhan, Diking melihat pertempuran dengan jelas. Kekuatan saudara Luo Feng? Diking sedikit terkejut. Semua orang tahu bahwa bahkan kehidupan Hunyuan tingkat rendah di panggung bumi Kaisar Dewa memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Tapi Luo Feng bertarung langsung dan bahkan mendapatkan keuntungan. Setelah bertemu, dada dan perut binatang bersayap abu-abu tiga sisi itu terkoyak, dan dia bahkan merangkak masuk. Ini benar-benar ganas. Diking senang melihatnya. Seorang pria kuat yang pandai dalam pertarungan jarak dekat, semakin ganas dia, semakin baik. Tapi kehidupan Hunyuan tingkat rendah tidak mudah untuk dibunuh. Diking memiliki pengalaman yang kaya dan mengetahui kesulitan binatang bersayap abu-abu tiga sisi. Tim pemburu di kota Yulan hanya dapat bergabung dengan kekuatan Kaisar Dewa pada tahap awal, dan sebuah tim juga didukung oleh 3 atau 5 anggota. 1 lawan 1, ingin membunuh kehidupan tingkat rendah? Sangat sulit. Diking berani keluar ketika dia membawa Luo Feng bersamanya, karena Diking sendiri cukup kuat, dan dia sudah memasuki tahap tengah Kaisar Dewa dengan satu kaki. Luo Feng menahan korosi darah dan sedang mencari inti kehidupan pada binatang bersayap abu-abu tiga sisi. Tiba-tiba, berdengung, binatang bersayap abu-abu tiga sisi itu tampak dingin, dan diam-diam berubah menjadi kabut abu-abu yang luas. Dari daging dan darah menjadi kabut. Dalam hal keuletan pertahanan dan daya ledak, semuanya lebih lemah. Namun, kemampuan untuk menyelamatkan nyawa, kemampuan melarikan diri, dan kemampuan menyelinap menyerang sangat meningkat. Pada saat ini, Luo Feng dipenuhi dengan kabut abu-abu tak berujung dari segala arah, dan kabut abu-abu lebih korosif daripada darah. Jubah putih di tubuh Luo Feng mulai robek, tetapi jubah putih itu sangat vital dan masih pulih. Engah. 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 Ada cakar tajam yang datang dari kabut abu-abu, meraih dada, punggung, dan kaki Luo Feng, menyerangnya berkali-kali berturut-turut, dan bahkan beberapa serangan merobek jubah putihnya. Namun, klon dunia dengan total cadangan energi 300 kali kasar dan tebal. Ini hanya luka ringan pada Luo Feng. Luka yang sedikit tergores secara alami akan pulih dalam sekejap mata. Tubuh praktisi ini lebih sulit dariku?
Kabut abu-abu besar itu terkejut. Setelah cakarnya yang tajam menggaruk jubah putih dan kulit tebal, mereka hampir tidak menggaruk sedikit daging dan darah paling banyak. Dengan kemampuan pemulihan klon dunia, dia akan pulih dalam sekejap mata. Dikatakan bahwa kehidupan tingkat rendah memiliki tubuh yang kuat dan vitalitas yang sangat kuat. Tapi pada saat ini rasanya, praktisi di depannya lebih kuat dalam hal kekuatan fisik, dan vitalitasnya lebih kuat dari itu. Triknya juga lebih misterius darinya. Ada juga harta rahasia yang kuat di tangan. Bagaimana cara bertarung? Melarikan diri. Itu tidak mau terjerat, dan kabut abu-abu besar terbang ke kejauhan. Ingin melarikan diri? Lihat langkah laranganku, dunia di telapak tangan. Luo Feng berpikir muncul. Klan langit dan bumi yang bersatu dengan dunia luas di sekitar daerah sekitarnya menggunakan gerakan terlarang saat ini. Ini adalah langkah terlarang yang dibuat oleh Luo Feng berdasarkan bakat klan langit dan bumi, berdasarkan cara kelahiran dan kematian yang hebat, dan meniru harta rahasia alam palem. Langkah terlarang ini terdiri dari 8 teknik rahasia utama dari tahu kelahiran dan kematian, dan paling cocok untuk tiruan langit dan bumi. Ledakan. Saya melihat telapak tangan ilusi yang sangat besar muncul. Ada dunia di telapak tangan ilusi, dan ada kabut abu-abu di dunia. Di bawah penindasan dunia di palem, kecepatan penerbangan segera menjadi sangat lambat. Hah? Melihat ini, kabut abu-abu tak berujung tahu ada yang tidak beres, jadi mereka segera membaginya menjadi 9 bagian, dan 9 kabut melarikan diri ke segala arah. Gerakan terlarang Time Walker. Klon waktu bergerak dari masa lalu, sekarang, dan masa depan pada saat yang bersamaan, dan kekuatan gerakan terlarang langsung mengalahkan kabut. Meskipun kabut abu-abu ini lebih kondusif untuk melarikan diri setelah menyebar menjadi 9 saluran, kekuatan setiap kabut sangat berkurang dalam pertempuran frontal, dan tidak mungkin untuk menahan gerakan larangan kelahiran dan kematian yang digunakan oleh klon Luo Feng tepat waktu. Paf! 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 Sepertinya dikalahkan satu persatu, atau sepertinya diserang pada saat yang sama. 9 kabut abu-abu, 7 diantaranya diserang pada saat cloning. Ketika kabut ketujuh menghilang, bola daging yang bergulir muncul. Inti kehidupan. Mata Luo Feng berbinar dan dia akhirnya menemukannya. Inti kehidupan ini tersembunyi di kabut ketujuh, dan itu juga merupakan inti sejati dari seluruh kehidupan tingkat rendah. Meskipun kekuatan klon waktu Luo Feng dipengaruhi oleh inti kehidupan ini, itu gagal menghancurkannya. Menghancurkan. Klon dunia yang agung, dengan bantuan dunia di telapak tangan, menyusul bakso inti kehidupan dengan satu langkah. Tangan kanan Luo Feng meraih seperti kilat, dan kelima jarinya seperti 5 bilah. Karena Anda tidak perlu menggunakan gerakan terlarang apapun dengan sarung tangan harta karun rahasia. Selama Anda merangsang sarung tangan harta karun rahasia untuk mengandung misteri pola rahasia, kekuatannya akan melebihi gerakan terlarang. Ini adalah keuntungan dari harta rahasia, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan praktisi. Tidak, bakso yang melarikan diri mengeluarkan suara melengking. Air mata. 5 jari Luo Feng melintas, dan melewati bakso, meninggalkan 3 celah pada bakso. Pada saat ini, kabut abu-abu yang lolos berhenti dan secara alami bergabung menjadi satu, berubah menjadi mayat besar binatang bersayap abu-abu yang terluka jatuh, bergemuruh di tanah, sedikit mengguncang bumi. Luo Feng menghela nafas lega dan tersenyum. Saya akhirnya membunuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini. Luo Feng mendarat, melihat mayat binatang bersayap abu-abu 3 sisi besar di depannya, dan merasa itu tidak mudah. Kali ini dia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Pertama-tama, ada mantra dan teknik elemen. Jika tidak, pertempuran akan jauh lebih merepotkan. Jalur lengkap kelahiran dan kematian digunakan, dan gerakan terlarang yang dibuat secara khusus berdasarkan klon sebab dan akibat, klon waktu, dan klon langit dan bumi semuanya digunakan. Dengan kekuatan sarung tangan harta karun rahasia, dia membunuh kehidupan tingkat rendah terlemah. Kehidupan terlemah di tahap awal Kaisar Dewa hanyalah yang terlemah. Biarkan saya memberikan segalanya. Luo Feng berkata dengan intim. Pada saat ini, perahu terbang hitam muncul di samping, dan Diking berjalan keluar dari samping, menatap Luo Feng dengan tidak percaya. Saudara Luo Feng, kamu baru saja bertarung secara langsung dan benar-benar menekan kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini. Diking berkata dengan takjub. Jika itu dianggap sebagai serangan diam-diam di awal. Tapi kemudian, binatang bersayap abu-abu di 3 sisi berubah menjadi bentuk kabut, menyerang tubuh fisik Luo Feng dengan berbagai cara.
Klon dunia Luo Feng dengan mudah melawan, dan itu jelas lebih kuat di tubuh fisik. Dan kamu membunuhnya 1 lawan 1. Diking tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Di antara mereka yang telah mencerahkan Tao pada tahap awal Kaisar Dewa, sangat sedikit yang bisa membunuh 1 lawan 1 dengan kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Kekuatanmu juga yang terbaik di antara pencerahan awal Kaisar Dewa. Diking menghela nafas. Dia pikir kekuatan Luo Feng hanyalah pencerahan awal Kaisar Dewa normal, terutama setelah kehilangan menara kecil 9 lantai dan harta lainnya, kekuatan yang dia tunjukkan mungkin lemah. Tapi Diking sangat senang dengan kekuatan Luo Feng kali ini, yang jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Keduanya cukup bergabung bersama untuk menghadapi situasi yang lebih berbahaya dan perburuan juga akan lebih baik. Bakat hidup Hunyuan yang lebih rendah berbeda, dan saya kebetulan menahan binatang bersayap abu-abu di 3 sisi. Jika saya bertemu dengan kehidupan Hunyuan rendah lainnya, saya mungkin harus menatap saya. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Jadi Anda harus membentuk tim. Diking tersenyum. Oke, singkirkan mangsa ini dengan cepat. Ini adalah mangsa kehidupan tingkat rendah pertamamu. Luo Feng mengangguk dan melihat mayat besar di depannya. Ini adalah kehidupan tingkat rendah pertama yang dia bunuh. Hah? Luo Feng melambaikan tangannya dan menyimpannya. Kamu berburu kehidupan tingkat rendah ini di Hunyuan sendirian, dan itu milikmu. Kata Diking. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melakukan ini. Kamu dan aku akan keluar bersama, dan kita harus membagi setengah dari setiap mangsa seperti yang disepakati sebelumnya. Sebelumnya, Diking mengatakan bahwa dia akan berbagi setengah dari masing-masing, yang akan membantu Luo Feng. Bagaimanapun, dia telah berakar di kota Yulan untuk waktu yang lama, dan jauh lebih kaya daripada Luo Feng, tidak terlalu buruk. Tapi Diking juga menyadari saat ini, setengah dari setiap sisi. Luo Feng tidak bisa dianggap mengambil keuntungan. Meskipun dia berada di atas Luo Feng dalam hal kekuatan ledakan dengan formasi pedang. Namun, pembudidaya semacam ini yang bertubuh kuat dan dapat menjerat kehidupan tingkat rendah di dunia bawah adalah yang paling populer di antara semua tim berburu di kota Yulan. Terutama orang-orang kuat di miliaran dunia tidak memiliki klon, dan lebih sedikit orang yang mau bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Hahaha, oke. Diking tidak peduli. Dia tahu betul bahwa mereka berdua membentuk tim, dan mangsa tingkat rendah dari kehidupan Hunyuan bukanlah apa-apa. Ngomong-ngomong, Saudara Diking, berapa nilai kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini? Luo Feng bertanya. Ini adalah kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari Kaisar Ilahi. Menurut pengalaman saya, nilainya sekitar 800.000 kristal Hunyuan. Kata Diking. Luo Feng mengangguk. Jika itu adalah kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tingkat tahap menengah Kaisar Dewa, harganya akan jauh lebih mahal. Tetapi bahkan jika Luo Feng dan Diking bergabung, itu mungkin dapat menekan 1 atau 2. Bisakah Anda membunuhnya? Kemungkinannya tipis. Lanjutkan berburu. Diking sudah dalam keadaan kegembiraan saat ini, dan dia sudah menantikan panen perburuan pertama mereka.